Mohon izin Pak Suki. Begitu juga kami dari pihak kepolisian yang mempunyai tugas pokok selaku Harkam Timas penegakan hukum dan sebagai pelindung pelayan pegawai masyarakat. Jadi di mana kegiatan rapat ini sebagaimana yang sudah kita ikuti berulang kali, baik rapat di Dinas Perhubungan Provinsi, di Polda, dan di tempat-tempat lain. Begitu juga pada saat geladi-geladi yang dilaksanakan oleh para pejabat dari tingkat provinsi, baik kepolisian maupun Dinas Perhubungan, dan para vendor dan para organda dan sebagainya, itu yang tidak lain untuk diketahui bersama. Perlu kami sampaikan terkait masalah shuttle bus yang akan disiapkan di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Jadi nanti kami mohon izin Bapak Kadisub selaku pembina fungsi transportasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, mohon izin nanti kita tetap berkoordinasi secara intens dengan Perhubungan Provinsi, yang artinya yang akan menyiapkan shuttle bus itu nanti dari Dinas Perhubungan Provinsi. Kita hanya mengawasi, mengendalikan operasionalnya yang telah kita disiapkan. Di mana 107 ini yang akan dialokasikan 10 unit shuttle bus jenis high-is yang 15 seat. 15 seat itu akan disiapkan di pelataran atau halaman sipil Hotel Aruna Senggigi. Yang kedua, 40 unit shuttle bus dengan jenis yang sama, high-is juga, akan disiapkan di Pelabuhan Lembar. Dan yang ketiga, dengan unit yang sama, dengan seat yang sama, sebanyak 57 unit shuttle bus yang kami disiapkan. Mungkin kalau terkait masalah shuttle bus, insya Allah tidak ada masalah. Yang perlu kita antisipasi adalah keamanan dan keselamatan daripada calon penumpang. Perlu saya tekankan, mohon izin pimpinan rapat dan rekan-rekan, ini penyampaian fix kemarin disampaikan untuk penumpang shuttle bus itu hanya penumpang MotoGP yang mempunyai tiket. Jadi di wilayah Mandalika itu ada beberapa kegiatan yang perlu bapak-bapak ketahui. Selain MotoGP, ada juga kegiatan konser musik di situ. Konser musik ini juga berbayar dengan tiket harganya 250 Mandalika. Kalau tidak salah penyampaian kemarin di belakang pelataran Masjid Nurul Bilal, yang artinya rekan-rekan, bapak-bapak, mohon izin terkait masalah pelayanan untuk shuttle bus, selain penonton motor GP dilarang naik shuttle bus. Misalnya nih, ada kegiatan, jangan sampai dia bilang, Pak, saya mau ke Mandalika. Silakan ditanya tiketnya. Kalau tiketnya itu nonton konser, ya silakan kendaraan pribadi atau kendaraan ASK juga boleh yang berbayar. Kalau untuk shuttle bus ini khusus untuk pergeseran penonton MotoGP. Itu yang kami sampaikan kemarin. Ini agar rekan-rekan saya, baik dari kepolisian maupun dari Lembar dan Bilimas. Dan untuk yang di ex Bandara Slaparang itu untuk melayani penumpang dan penonton shuttle bus MotoGP yang dari wilayah Senggigi. Wilayah Senggigi itu bisa masuk dari wilayah Bangsal karena melalui jalur utama. Bangsal akan melalui jalur Katamaran, Senggigi, Batu Layar, Meniti, Montong dan seterusnya sampai ke Simpang 4 Kebon Doe, belok kiri langsung ke ex bandara. Jadi ini sekedar gambaran para bapak-bapak untuk terkait masalah pelayanan shuttle bus. Pimpinan rapat dan dari bapak, dan singkatnya hari ini yang dihormati, baik pada kesempatan ini kita sampaikan terkait masalah PSK angkutan sewa khusus angkutan sewa umum.
Jadi Ampuri ini Pak Kasar untuk ASK di wilayah Lombok Barat sebanyak 217 unit yang dari Katamaran sampai yang di Ladang 271 unit. Dan untuk sementara yang ada di wilayah Kecamatan Lembar itu ada 5 koperasi. Yang pertama Patuh Dealer yang di Ladang, ketuanya Pak Kades. Jumlah unitnya 11 unit. Terus yang di persis posisi di Labuan Pelindo Blok Baru itu 15 unit, ketuanya itu Pak Ustaz Dirin. Terus yang di Leban Karya Wontalo, ketuanya itu Lalu Ridwan, yang jumlah unitnya itu 48 unit. Terus untuk yang di Kopaja itu jumlah unitnya 32 unit. Sebentar ya. Dan yang terakhir Citra Mandiri itu jumlah unitnya 30 unit. Nah, kenapa dia sampaikan seperti itu? Itulah unit-unit yang datang melakukan ramcek dan membeli jasa harga. Kalau memang data mentahnya lebih dari segitu kan, yang kita input yang sudah membeli jasa harga dan melakukan ramcek. Itu. Selanjutnya terkait masalah bagaimana mekanismenya, tentu kami selalu koordinasi sama masing-masing ketua koperasi. Itu yang akan mengendalikan anggotanya. Mau di Andra, mau di tiketing.com, ada counter di mana ya udah di situ deh, bebas. Siap. Bukan di Anda saja. Bukan. Ya bebas bukannya ya. Bebas bekerja di mana-mana. Cuman masih dibicarakan lebih lanjut. Hari ini mungkin beliau lagi rapat tingkat ITDC. Kalau saya di pelabuhan ya senangnya nggak ada. Ya, Wah, repot. Itu maunya. Ya, iya. Tapi karena ini kalau pendapatnya dari Pak Delankan ya, dari Pak Delankan itu inginkan supaya di sana tidak Landai. audit, katakan dia 2 tempat tuh. Ini kan masukan. Ya, sudah di Gilimas sama di Nyeberangan. Di Lebar ada 2 untuk penukaran. Nah, saya kan yang monggo saja, karena cuman pengaturannya akan lebih Agak ribet. ya perlu tempat juga, kemudian ada juga dan perlu pengawasan gitu saja. Itu sebenarnya pengawasan ini yang tadinya supaya tidak terjadi penumpukan di Nilai kita lah ya. Kayak di sini kan sempit nih, kalau di Limas mungkin agak luas ya. Ya ruangannya juga cukup, parkiran juga luas, jadi tidak mungkin kemacetan bisa kita atasi. Nah, tapi kalau di sini nih ada logistik, ada kendaraan yang bukan penonton juga, jangan sampai nanti menghambat. Ya, itu ya perlu kehati-hatian juga. Kalau diputuskan tidak ada di pelabuhan nggak senang. Keluar langsung ya sudah, keluar aja. Ya cuman lantasnya agak repot juga nanti lantas jalan. Kan hanya pakai kopi aja yang kita juga senang. Siap, mungkin mohon izin kembali Pak Kadis ke ASK, ke Wakil Organda. Dari 5 koperasi yang ada di Lembar yang dipaparkan tadi Pak, 150 yang sudah ramcek kan 65. Nah ini mungkin sekedar saran dari kami ya, yang mudah-mudahan yang online tidak terkoneksi di wilayah Lembar, sehingga kita bisa memaksimalkan yang travel yang konvensional atau yang koperasi ini yang 150. Nanti kalau saran dari kami, kalau bisa untuk pembayarannya itu jangan langsung, kalau langsung rawan. Karena apa? Pada saat dia naik di lokasi pengeteman, karena banyak petugas, mungkin dia iya saja. Pada saat nyampe ke tujuan, tarifnya di-up, dijual mahal-mahal. Nah, saran kami dari pihak kepolisian untuk keamanan dan keselamatan daripada calon penumpang ini, sebaiknya beli karcis saja. Dengan adanya counter yang ada di Lembar, di pelabuhan, kita berikan karcis nanti seperti konsepnya di
Bandara Saparang itu, udah di bandara. Dengan karcis itulah calon penumpang itu membayar travel itu untuk keamanan. Nah, terus untuk kegiatan ramcek, selain Bapak melaksanakan, sudah melaksanakan Selasa yang lalu nih. Nah, kami dari pihak kepolisian, terutama kami yang membidangi masalah trafik lalu lintas, kami tidak monitor. Sementara pada saat rapat Dinas Perhubungan sempat kami sampaikan ke Kadisub Provinsi, ketika ada ramcek atau kegiatan pemasangan stiker atau labeling daripada kendaraan, kami minimal Polres Lombok Barat itu monitor, tahu kapan dan di mana, untuk kami juga dapat mengenali mungkin, dan misalnya ya mohon maaf Pak, kita antisipasi saja, kita underestimate terkait masalah, jangan sampai nanti ramceknya hanya si hello aja. Untuk sebagai pintu masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat menuju ke Mandalika. Tidak saja di bandara, kita antisipasi juga melalui pelabuhan lebar maupun terminal atau terminal gini mas Pak ya, terminal gini mas yang kita perlu antisipasi. Nah mungkin mohon izin untuk penanggung jawab sebagai area pelabuhan, Bapak KSOP mungkin nanti memimpin kita, memandu kita bagaimana teknis dan konsepnya pembagian tiketingnya mungkin Pak, terkait masalah ASK yang berbayar menggunakan karcis ya, seperti Kopaja Pak ya, Kopaja ada 4 itu yang disampaikan oleh Bapak Kadisub Provinsi, tapi yang kami monitor 5 Pak ya, nama-namanya Pak Kadisub Provinsi pun beliau lupa disampaikan ke kami, Kopaja sama Kotasi ya, yang di wilayah Lombok Kotasi katanya beliau. Waktu itu mungkin nanti Bapak dari pihak otoritas ASK yang akan menjelaskan kami. Yang jelas kami dari pihak kepolisian ini menginginkan situasi pelaksanaan kegiatan baik dari hulu ya, Lombok Barat ini hulu, perjalanan dan hilir mudiknya akan kembali sebagai penonton itu yang perlu kita amankan, yang perlu kita jaga, baik keselamatan maupun keamanan dari penonton maupun penumpang yang biasa. Dan yang berikutnya yang terakhir dari kami sebagai pengantar, nanti perlu juga saya sudah sampaikan di rapat di Dinas Perhubungan untuk terkait masalah pemasangan stiker, mungkin mohon izin Pak, untuk labelingnya itu mana shuttle bus yang wilayah lebar mana, yang gilimas mana, yang segigi mana, begitu juga dengan ASK-nya. Biar kami terutama khususnya rekan-rekan jajaran kepolisian yang akan atensi perjalanan hilir mudik daripada kegiatan MotoGP ini, agar kami bisa melihat dan memonitor. Awalnya walaupun tetap kita ada titik-titik personil yang kita tempatkan, juga sudah terbantu dengan arah rambu-rambu yang akan diruju, yang mungkin dari keluar dari kapal langsung menuju ke food court, ke tempat yang sudah kita tentukan. Mungkin nanti rencana setelah ini mungkin kita nanti bisa langsung cek ke lokasi Pak. Itu yang kedua, kita butuh persiapan untuk lokasi yang kita sediakan. Yang di food court itu rencana untuk shuttle bus juga untuk ASK, yang ketiga juga dari Kopaja dan Grab mungkin. Yang kita butuhkan data-datanya Pak, unitnya berapa, karena juga tempatnya juga terbatas. Kita butuh nanti mengatur untuk alurnya keluar dan masuk. Jadi yang kita butuhkan untuk unit, kepastian unit-unitnya. Karena rencana kita kalau memang untuk tanggal 18, 19 atau 20 yang semula areal parkir itu digunakan untuk umum, akan kita tutup sementara tidak untuk umum. Dalam arti truk-truk juga yang biasa parkir di lokasi seputaran food court itu akan kita alihkan, tidak dipergunakan. Salah satu ya, saya mengharapkan itu tidak ada yang tidak di antigen. Kita sama di pelabuhan ini, siapa yang ada di pelabuhan nanti tugas mengurus semuanya, yang melayani itu
Kami minta tetap semua dijalankan. Nah, prokes ini tetap berjalan. Penumpang saja diwajibkan, masa kita tidak. Karena kata yang penumpang saja, kita juga